dari kain-kain bekas, dari tali-tali bekas dan sebagainya, itu nanti akan meningkatkan daya imajinasi anak, daya kreativitas anak. Semoga dengan dibentuknya komunitas belajar SD Negeri Sukasari dengan nama yang baru, aktif ini sakjane aktif kok aktif. Nah, itu tadi saya baca, oh ini aktif pakai F itu kan nanti prestasi. Nah, padahal itu kan prestasi kan beda, tapi kita pakai aktif ini ya. Jadi akhlak mulia, kreatif dan berprestasi. Alhamdulillah. Jadi kalau kemarin itu saya punya SD juga saya berkreasi, bernya itu berakhlak, P-nya itu saya ambil kreatifnya, P-nya, C-nya prestasinya saya ambil belakang. Sama saja sebenarnya. Jadi boleh. Jadi kita buat komunitas belajar aktif, belajar aktif ya, dengan aktif. Jadi sesuai singkatannya. Semoga nanti kedepannya kita semua bisa satu kesatuan, berkolaborasi, bekerja sama dengan solid sehingga bisa mencetak generasi-generasi yang unggul, yang berkualitas, berakhlak, berdaya saing, mampu bersaing dengan sesama teman, bersaing dengan lingkungan, bersaing dengan dunia luar seperti itu. Kita doakan semoga apa yang kita laksanakan bisa diridhoi oleh Allah dan bisa mendapatkan amal jariah dengannya. Itu saja dari saya. Semoga ibu bapak guru yang ada di sini bisa menjadi guru-guru yang luar biasa ke depannya, bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga kita bisa mengajarkan diferensiasi ya ke anak-anak. Jadi anak-anak sekarang diajarkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi karena setiap anak itu punya kemampuan khusus, punya keahlian masing-masing. Jadi ada yang visual, jadi belajarnya dengan melihat, ada yang dengan mendengar, ada yang dengan gerakannya, ya, auditorinya dan sebagainya. Maka kita fasilitasi semua karena memang anak itu sebenarnya diciptakan dengan berbeda-beda. Jadi kita juga membelajarkan anak-anak dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi semoga kita semua nanti terus belajar dan belajar memperbaiki diri kita masing-masing menjadi lebih baik lagi. Kemarin sesuai dengan referensi Bapak Ibu yang sudah ada di PMM itu sangat beragam. Saya ucapkan terima kasih atas evaluasinya. Jadi nanti setelah mengetahui apa yang positif, apa yang negatif, nanti kita bisa menjadikan yang negatif menjadi positif, yang positif bisa menjadi berpositif atau berkuadrat-kuadrat seperti itu. Itu saja dari saya serahkan untuk selanjutnya Bu Nafi dan juga Pak Nafi untuk memberikan sharing ilmunya atau berbagi ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Jadi saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Widya selaku kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan Pak Malfi untuk melakukan penjelasan ilmu yang kami dapat di pendidikan guru ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bekerjasama dengan kami meluangkan waktunya hari ini untuk kami menyampaikan sedikit ilmu dari pendidikan guru ini. Kemarin sama pendamping kami
Saya juga apa itu belum tahu sebenarnya, jadi ini mendadak, makanya tadi malam saya membuatnya itu disuruh berhias, tapi saya apa itu kurang fokus, jadi saya membuatnya itu aktif gitu aja. Itu saya walaupun sebenarnya kayak kok aktif dengan aktif gitu ya, karena itu keinginan kan prestasi. Langsung aja mau berusaha untuk nanti. Ya, di sini teman-teman, saya dan Pak Mafi alhamdulillah mulai dari bulan Maret kemarin sampai bulan ini ya, bulan Mei ini sudah mendapatkan 4 modul, dan di situ banyak sekali ilmu yang kami dapat. Yang pertama yaitu di modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Langsung tentang yang itu loh, kata-kata yang konseptual itu. Memang tadi ya ini. Terima kasih teman-teman. Ini hasil karya saya kemarin tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Lanjut lagi. Nah, makanya ini mau saya itu, saya masih belajar sebenarnya ini. Nah, intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini itu pendidikan berpusat pada anak. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi menuntut kodrat anak akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan sejati-jatinya. Anak-anak memiliki kodrat alam yang perlu dikembangkan sesuai bakat dan minatnya. Jadi di sini kita itu sebaiknya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak, tidak ada penekanan dan sesuai dengan bakat dan minatnya anak-anak tersebut. Dan kita menerapkan merdeka belajar dengan senang dan sukarela tanpa beban, mengembangkan potensi dan kreativitas anak secara optimal. Lanjut Pak, saya mau lanjut dulu. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingato Sunggurodo, memberikan contoh dan tauladan ketika di depan, Ikmatyo Manguntarso ketika berada di tengah, membangkitkan semangat, dan Tenguri Handayani ketika berada di belakang, selalu mendorong dan memotivasi mereka. Terus dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik untuk budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam juga berhubungan dengan karakter anak, seperti anak yang penurut, aktif, pasif, dan sebagainya. Di sini kita itu memberikan pembelajaran sesuai dengan tempat kita atau lingkungan kita. Misalnya lingkungan kita itu di dataran rendah yang notabene itu mata penjaraannya sebagai petani, maka kita harus menyesuaikan anak-anak itu belajar sesuai dengan lingkungannya. Lanjut Pak. Pada zaman diartikan pendidikan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Guru dan murid harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dari waktu ke waktu kita selalu mengalami perubahan. Apalagi sekarang itu sarana informasi kita yang sangat pesat. Jadi di sini kita melakukan pembelajaran dengan murid itu bisa dilakukan dengan IT ya, melalui video pembelajaran gitu kan. Jadi anak-anak itu supaya senang dan juga mendapatkan ilmu dari media sosial. Proses pembelajaran sesuai Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid
untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian guru selalu membersamai, mendampingi, mengarahkan dan mendukung murid dengan sepenuh hati agar murid dapat mandiri dan berbudi pekerti luhur. Pembelajaran di sekolah yang berpihak pada murid yang pertama melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pembiasaan di sekolah, kemudian kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Kegiatan ekstrakurikuler seperti yang kita laksanakan di sini yaitu pramuka, kemudian banjari. Ya, pembiasaan di sekolah seperti yang kita laksanakan sebelum pelajaran kita melakukan doa bersama, sholat duha, bersalaman dan sebagainya. Dan kegiatan belajar bervariatif kita dapat melakukan dengan metode permainan, kemudian dengan secara konseptual, kemudian dengan video pembelajaran melalui IT. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini ada pramuka, tari, banjari, pembiasaan 5S, murojaah, sholat duha, dan literasi. Ini yang saya terapkan di anak-anak, pembelajaran dengan melakukan video pembelajaran, kemudian bersenang-senang di luar kelas dengan permainan, dan itu minimal. Tantangannya di sini adalah masih rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Gajah Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dan solusinya yaitu kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan inovatif. Tidak apa-apa, Pak. Sudah. Kemampuan guru yang lanjut. Nah, itu tadi tentang filosofi Gajah Dewantara. Jadi selama ini kita yang biasanya itu melakukan penekanan kepada anak dianjurkan supaya kita melakukan pembelajaran berpihak pada murid, yaitu tidak ada penekanan tetapi membuat pembelajaran itu menarik dan menyenangkan. Itu. Jadi untuk ke manajer itu kita sebelumnya membuat kesepakatan dengan anak-anak yang diberi silakan melihat pembagian kelas begini. Pertama, tidak boleh terlambat, sebelumnya itu sebelum kita nanti itu memberikan pertanyaan sesuai dengan kegiatan kelas yang kita sepakati sama anak-anak. Tapi kita di sini tadi kan tidak kita kan melewatinya untuk bagaimana kegiatan kelas dulu ke anak-anak. Ya, kita kan langsung ke diagnosis kontrol. Jadi tadi kan makanya ada pertanyaan apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ini kan sebelumnya itu kita ikut di kelas membuat keyakinan kelas dulu. Kesepakatannya di kelas itu misalnya tidak boleh terlambat, kemudian saling menghormati, saling menghargai ya. Kalau salah mendapat sanksi. Kemudian terus itu misalnya dalam pembelajaran tidak boleh gaduh. Seperti itu kita buat kesepakatan dulu, baru kita bisa melaksanakan posisi manajer dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Iya, untuk manajer ada keyakinan kelas dulu, seperti itu nggak ada. Ini untuk yang terakhir ini ya.
nyata saya itu, saya kan visi saya kan berakhlak mulia, bahagia, berwawasan luas dan sesuai dengan produk pelajar Pancasila ya. Di sini saya rangkaian perubahan yang saya ambil itu kegiatannya berupaya untuk meningkatkan budaya mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Yang kemarin sudah saya sampaikan kepada anak-anak waktu upacara Senin tentang 5S itu. Lalu saya bertemu dengan dan mengucapkan